Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai ekonom muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Pasar Modal Syariah. Pada pemaparan awal terkait dengan pasar modal syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait tentang pasar modal pasal 1 ayat 12 bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Efek sendiri diartikan sesuai dengan pasal 1 ayat 5 yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, surat penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek itu sendiri. Pada dasarnya, pasar modal berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara investor atau biasa disebut dengan sohibul mal dengan emiten sebagai pengguna dana. Secara sederhana, hubungan antara pihak investor, lembaga pasar modal, dan emiten dapat diilustrasikan sebagai berikut. Investor akan menanamkan dananya pada pasar modal syariah yang nanti oleh pasar modal syariah dana tersebut akan disalurkan kepada para emiten-emiten yang membutuhkan dananya. Dalam menjalankan fungsinya, otomatis pasar modal syariah itu sendiri akan terus berusaha untuk mengumpulkan banyak investor dan menggunakan dana tersebut untuk kelangsungan dari para perusahaan emiten tersebut. Pasar modal syariah juga diartikan sebagai tempat bertemunya antara pihak yang perlu dana jangka panjang atau biasa disebut dengan perusahaan yang tercatat dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial atau biasa disebut dengan investor melalui berbagai instrumen finansial yang berupa saham, obligasi, reksadana maupun lain sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya, biasanya kegiatan pasar modal berlangsung di suatu tempat yang disebut dengan bursa efek. Bursa efek berperan sebagai pihak penyelenggara yang menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan yaitu para investor dengan emiten. Bursa efek itu sendiri dalam pasal 1 ayat 4 khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan jual dan beli pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia dikenal ada Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan juga Bursa Efek Surabaya atau BES. Kemudian tanggal 30 Oktober 2007 keduanya dimerger menjadi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan khusus pada pasar modal syariah, listingnya berada pada Jakarta Islamic Index yang diluncurkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pasar modal syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efek syariah sendiri diartikan sebagai efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada fungsi pasar modal syariah itu sendiri meliputi dua, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pada fungsi ekonomi mewujudkan pertemuan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Sedangkan pada fungsi keuangan yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pasar modal syariah ada tiga, yaitu bagi investor, bagi emiten, dan bagi pemerintah. Untuk penjelasannya silahkan disimak.
Pada sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dari reksadana syariah pertama pada tahun 1997, kemudian diikuti oleh Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2001. Sampai kemudian diikuti dengan saham syariah karena tidak mungkin pasar modal syariah tidak bersinggungan dengan indeks saham syariah yaitu pada tahun 2011. Hingga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun mencapai tahun 2019 sampai tahun sekarang yaitu 2020 dengan adanya Fatwa 124 kesesuaian syariah layanan KSEI. Pada struktur pasar modal syariah berdasar pada Otoritas Jasa Keuangan Syariah terdiri dari KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, kemudian ada Bursa Efek Indonesia itu sendiri dan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang membawai beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga. Yang pertama adalah perusahaan efek yang meliputi penjamin emisi, manajer investasi, perantara perdagangan efek. Sedang pada lembaga penunjang ada kustodian, badan administrasi efek, wali amanat dan pemelingkat efek. Pada profesi penunjang ada akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris, profesi lain. Sedangkan pada emiten sendiri ada perusahaan publik dan reksadana. Pada investor bisa berupa institusi atau berupa retail. Pada proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, prosedurnya meliputi pertama penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Kemudian ada penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia, yaitu sekitar kurang lebih 1-2 minggu. Kemudian ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Setelah itu ada penawaran umum saham kepada publik sekitar kurang lebih 6-9 minggu. Kemudian diakhiri dengan pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia kurang lebih 1-2 minggu. Data ini diambil dari Pusat Informasi Go Public dari IDX. Pada penawaran umum atau Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasar tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan di aktivitasnya meliputi pada periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Kemudian ada pencataan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Ketiga yaitu pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia yang pertama akan kita bahas adalah terkait saham syariah. Apakah itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan, yaitu yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Apa sih keuntungan ketika kita memiliki saham? Kita bisa mendapatkan capital gain. Capital gain adalah selisih harga jual dan harga beli. Misal, ketika hari ini kita membeli saham per lembarnya harganya Rp5.000, kemudian perusahaan itu berkembang dan kita menjual 1 minggu kemudian dengan harga Rp6.000. Ada selisih 1.000 yang disebut dengan capital gain. Kedua yaitu corporate action, yang yaitu berupa dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Kemudian bisa juga bonus share, yaitu bonus kepemilikan saham.
Yang ketiga yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu biasanya dilakukan yang nanti hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham itu akan di-share kepada para pemegang saham. Selain keuntungan yang didapat dari investor yang memiliki saham, ada juga resiko berinvestasi pada saham. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss adalah kebalikan daripada capital gain. Jika capital gain adalah selisih positif, capital loss adalah selisih negatif nilai jual dan beli saham. Memungkinkan juga bagi seorang investor tidak memperoleh dividen atau perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan. Ketiga, pilot. Jika perusahaan pilot, maka pemegang saham akan mendapat giliran yang terakhir dari sisa aset perusahaan. Jika diibaratkan BEI itu atau Bursa Efek Indonesia ibarat mall, di mana pengelola mall adalah PT Bursa Efek Indonesia, toko yang ada dalam mall tersebut adalah anggota bursa. Sedangkan barang yang diperdagangkan bisa surat berharga yang diterbitkan oleh emiten, dan pembeli dari barang tersebut adalah para investor. Berikut adalah contoh emiten atau perusahaan yang menawarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Sekitar kurang lebih 634 emiten yang sudah terdaftar dalam BEI. Akan terus bertambah. Ya. Ada contohnya, ada Garuda Indonesia, BCA, BNI, Indomaret, Alfamart, Unilever, Sari Roti, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian kecil contoh daripada emiten itu sendiri. Dicontohkan pertumbuhan saham Unilever sejak IPO pada tahun 82, 9,2 juta lembar saham dengan harga penawaran masing-masing 3.175 per lembar. Nah, ketika tahun 2018 harganya naik menjadi Rp47.25 per lembar. Nah, dari situ saja kita bisa melihat kenaikan yang cukup signifikan, ada 40.000 lebih. Jadi dari tahun 1982, harga saham daripada Unilever terus mengalami kenaikan sampai saat ini. Jadi selisih keuntungan yang memungkinkan didapat oleh seseorang yang berinvestasi atau membeli saham PT Unilever otomatis cukup signifikan. Yang kedua yaitu suku atau obligasi syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 32/DSN/MUI/9/2002, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasar pada prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin ataupun fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah right issue. Investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham, tetapi juga pada produk derivatif atau turunannya. Produk turunan saham yang dinilai sesuai dengan kriteria Dewan Syariah Nasional adalah produk right. Right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Terakhir yaitu terkait dengan waran syariah. Selain right, produk turunan saham yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN adalah juga waran. Mekanisme waran bersifat opsional, di mana waran merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan pula. Pada umumnya, proses perdagangan surat berharga di pasar perdana dapat digambarkan sebagai berikut. Emiten, kemudian ada penjamin emisi dan agen penjual yang berfungsi memang untuk melakukan aktivitas menjembatani antara emiten dan juga investor, di mana nanti menawarkan sahamnya kepada para investor.
Selain daripada keuntungan, otomatis ada risiko berinvestasi pada pasar modal syariah. Yang pertama yaitu risiko daya beli atau purchasing power. Yang kedua, risiko bisnis atau business risk. Yang ketiga adalah risiko tingkat bunga atau interest rate risk. Yang keempat adalah risiko pasar atau market risk. Dan terakhir, kelima adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Kendala dalam pasar modal syariah. Yang pertama, belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalkan terkait dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu didukung dari berbagai pihak. Adapun untuk mengatasi kendala, otomatis ada strategi pasar modal syariah. Yang pertama, dikeluarkannya Undang-Undang Pasar Modal Syariah itu sangat diperlukan sekali untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah, untuk menyempurnakan daripada Undang-Undang Pasar Modal yaitu nomor 8 tahun 95. Yang kedua, perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Kemudian diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen syariah dalam pasar modal. Terakhir, perlu kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Oleh karenanya, dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah. From nothing to something. Perbedaan adalah sunatullah. Kita tidak bisa menentukan kita mau dilahirkan dalam keadaan yang seperti apa, ataupun menyesali atas kelahiran yang terjadi dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang, melakukan perubahan, bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaumnya tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Terima kasih telah menyimak materi hari ini yang sebagian besar didapat dari hasil seminar Otoritas Jasa Keuangan. Semoga memberikan manfaat bagi diri kita semuanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.